Manchester United kembali ke jalur kemenangan melawan Crystal Palace di akhir pekan. MU berharap melanjutkan momentum tersebut di kandang melawan West Ham, tim yang telah berjuang keras melawan mereka dalam beberapa musim terakhir. The Hammers menang 2 kali atas United di Liga musim lalu, meskipun tim tamu datang ke pertandingan ini setelah Liverpool mengakhiri 3 pertandingan tak terkalahkan mereka pada hari Minggu. United juga merupakan lawan yang sedikit berbeda dari yang dihadapi West Ham musim lalu, hanya kalah 1 kali dari 7 pertandingan liga terakhir mereka. Meskipun kekalahan tersebut merupakan kekalahan 1-0 yang membuat frustrasi dari Everton yang bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan kandang terakhir mereka. Tim asuhan Ruben Amorim sempat membuat Old Trafford sulit dikunjungi sebelumnya, dengan memenangkan 4 pertandingan berturut-turut di kandang. Manajer United kini telah kalah 9 kali dari 19 pertandingan Liga Premier yang dimainkan di stadion tersebut. Jika kalah dalam pertandingan ini, Amorim akan mencapai 10 kekalahan kandang di Liga Utama, lebih cepat daripada manajer United lainnya. Rekor tercepat saat ini adalah 23 pertandingan yang dialami Al-Butt antara tahun 1892 dan 1894. Bulan Desember juga tidak berpihak pada United selama beberapa tahun terakhir. MU telah kalah 9 dari 14 pertandingan liga terakhir mereka di bulan terakhir tahun, termasuk 3 pertandingan terakhir tanpa mencetak gol. Sebelum rekor tersebut, mereka tak terkalahkan dalam 15 pertandingan di bulan Desember. United juga diuntungkan dengan tak terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Primer di tengah pekan, Selasa, Rabu, Kamis, dengan memenangkan 8 pertandingan terakhir. Namun, ia bukan satu-satunya pemain yang ingin mengakhiri paceklik gol. Bruno Fernandes telah memainkan lebih banyak pertandingan Liga Primer melawan West Ham tanpa gol dibandingkan melawan klub lain, 11, dengan 27 tembakan tanpa gol melawan mereka. West Ham memenangkan pertandingan yang sama dengan skor 2-0 musim lalu, mengakhiri 16 pertandingan tanpa kemenangan tandang melawan United di Liga Utama. Mereka belum pernah menang 2 kali berturut-turut di Old Trafford sejak Maret 1934. Dan The Hammers belum pernah menang 3 kali berturut-turut melawan MU sejak Desember 2006 hingga Desember 2007. Matheus Cunha dikabarkan siap kembali tampil setelah absen 2 laga karena cedera kepala. Penyerang Brasil itu telah kembali berlatih penuh dan kemungkinan tampil pada laga ini. Karena tim yang tidak sedang berlaga di kompetisi Eropa atau piala domestik, Man United berada dalam kondisi yang relatif bugar, sehingga Zirkzee dan Mount kemungkinan mempertahankan tempat mereka. Di lini belakang, Ruben Amorim bisa membuat perubahan setelah performa buruk Leny Yoro. Noussair Mazraoui bisa diturunkan menjadi bek tengah. Harry Maguire masih harus absen karena cedera paha. Dalot dan Amat masih sebagai bek sayap, dengan Mbeumo di depan bersama Mount dan Zirkzee. West Ham juga memiliki kesalahan yang ingin mereka perbaiki. Mereka ingin bangkit dari kekalahan kandang melawan Liverpool pada hari Minggu, yang diperparah oleh kartu merah Lucas Paqueta, yang sebenarnya bisa dihindari karena protes keras. Sejak kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest asuhan Nuno Espirito Santo pada bulan Agustus, West Ham belum pernah menang dalam 4 laga tandang terakhir mereka, yang semuanya terjadi di bawah pelatih kepala asal Portugal tersebut sejak ia menggantikan Graham Potter. Manajer Hammers terakhir yang gagal memenangkan 1 pun dari 5 laga tandang pertamanya adalah Avram Grant pada tahun 2010,
di 9 laga tandang pertamanya. West Ham tampak akan mengakhiri rekor tersebut di laga tandang terakhir mereka, namun justru menyanyiakan keunggulan 2 gol melawan Bournemouth dalam hasil imbang 2-2. Kunci bagi mereka adalah Kapten Jarrod Bowen yang mencetak gol dalam 2 pertemuan Liga West Ham dengan United musim lalu. Pemain Hammers terakhir yang mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut melawan mereka adalah Jermaine Defoe 2001 dan 2002. Namun, Bowen belum mencetak gol sejak akhir September ketika ia mencetak gol melawan Everton. Ia telah menjalani 7 pertandingan tanpa gol, meskipun melepaskan 16 tembakan dengan nilai 0,9 expected goal sejak saat itu. Pelatih Nuno Espirito Santo harus kembali memutar otak untuk menutupi ketidakhadirannya Lucas Paqueta yang menjalani hukuman larangan bermain. Pada laga yang ia lewati sebelumnya, Santo memilih formasi 3-4-3 dengan menempatkan Luis Guilherme di sisi kiri. Dengan Crescencio Summerville yang diperkirakan belum pulih, Guilherme kembali menjadi starter. Ia kemungkinan akan menjadi bagian dari lini serang 4 pemain bersama Matheus Fernandes, Callum Wilson, dan Jarrod Bowen. Di lini tengah, Thomas Soucek berupaya merebut kembali posisinya dari Soumouto Magasa, sedangkan Freddy Potts diprediksi akan tetap menjadi pilihan utama. Sementara itu, Max Kilman berpeluang kembali mengisi posisi belakang setelah Dinos Mavropanos melakukan kesalahan fatal yang berujung gol kedua Liverpool. Pemain muda Manchester United, Chido Obi, absen dari skuad U21 melawan Anderlecht di Piala Internasional Liga Primer karena sedang memulihkan diri dari cedera ringan. Obi terakhir kali bermain untuk tim U21 melawan Notts County di Piala EFL pada 4 November. Ia diperkirakan akan absen selama hampir sebulan. Tim U21 telah bermain melawan Solihull Moors dan Anderlecht sejak dimulainya kembali sepak bola domestik setelah jeda internasional November, tetapi Obi masih absen. Obi telah menyumbang 5 gol dan 2 assist dalam 12 penampilan musim ini. Pemain berusia 18 tahun itu hanya bermain di pertandingan akademi dan belum masuk dalam skuad senior. Ruben Amorim memberi Obi kesempatan bermain di tim utama musim lalu. Striker muda itu mencatatkan 8 penampilan senior dan tampil mengesankan selama perjalanan pasca musim ke Malaysia dan Hong Kong. Obi menjadi starter dalam pertandingan persahabatan pramusim pembuka melawan Leeds dan terlibat dalam Tur Amerika Serikat, tetapi keputusan telah dibuat untuk mempertahankannya di akademi. Pada bulan September, manajer U21 Travis Binion mengatakan, Obi mencetak gol sebanyak yang dia lakukan sepanjang hidupnya yang singkat. Namun, dia masih mempelajari permainan, belajar bagaimana memproyeksikan dirinya, dan belajar bagaimana bermain dalam tim, bentuk dan sistem klub, jadi masih banyak yang harus dia lakukan. Wonderkid Senegal, Mohamed Dabo, tampaknya telah lolos dari genggaman Manchester United, tetapi masa depannya kembali berubah drastis. Baru kemarin, media mengabarkan bahwa pemain berusia 17 tahun itu telah memutuskan untuk bergabung dengan NK Kustosija di Divisi 3 Kroasia, dan klub mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut di media sosial. Salah satu gelandang paling berbakat di dunia dan kapten tim nasional U17 Senegal, Mohamed Dabo telah menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun dengan NK Kustosija. Pemain internasional Senegal U18 itu awalnya dijadwalkan bergabung dengan klub barunya musim panas mendatang, tetapi hari ini, klub menghapus postingan tersebut dan tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut. Akademi sang gelandang,
B-Sport Academy, mengeluarkan pernyataannya membantah semua klaim tersebut. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa wonderkid mereka masih bisa direkrut. Bertentangan dengan informasi yang beredar di akun klub asing dan dibagikan secara luas, Mohamed Dabo masih menjadi pemain Akademi B-Sport dan tersedia untuk transfer di masa mendatang. Ini secara efektif berarti United tetap dalam persaingan, dengan pemain andalan Senegal tersebut mengesankan para pelatih United selama masa uji cobanya dengan klub. Ia juga pernah menghabiskan waktu di Akademi La Masia bersama Barcelona, yang jelas menunjukkan kualitasnya. Itulah sebabnya berita tentang kepindahannya ke Divisi 3 Kroasia sangat tidak masuk akal. Ini bukan pertama kalinya berita tentang masa depannya terbukti tidak akurat. Dilaporkan secara luas bahwa Mohamed Dabo telah setuju untuk menandatangani kontrak di United. Tak lama kemudian, muncul berita bahwa ia tidak melakukannya dan ada potensi hambatan yang mengakibatkan kepindahannya terhambat. Akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan gelandang andalan ini dan klub mana yang akan ia bela.